Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha katabal hasanati wassayyiati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Maksudipun dus pundi? Dilanjutakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Nah niki penjelasannya yang selanjutnya niku. Faman barang siapa hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu tidak mengerjakannya, mau niat ngelakoni apik tapi mboten ngelampahi, kataballahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis apa? Sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi saumpami kula kalih panjenengan sedaya niki niat nglakoni kebaikan tapi mboten nglampahi kebaikan itu, maka kula kalih panjenengan angsal keapian sing sempurna. Contohnya napa, Pak Dres? Nah, contohnya kula kalih panjenengan sedaya niki pada waktu enjing badhe nglampahi salat, naminipun salat napa? Antara jam 7 sampai sebelum zuhur niku salat napa? Salat duha. Lah dilalah pun ba'dane Isra niku niat mangke kurang lebih jam 8 kula badhe nglampahi salat duha. Tiba di tengah-tengah aktivitas sehari-hari niku Pak Tris niki banyak kesibukan, terus mboten nglampahi salat duha. Mongko tiang niku pun kecatat ngelakoni kebaikan yang sempurna, pun fadilah pahalane pun sami kali nglampahi salat sunat duha, amargi sampun niat. Niku dadi Rahman Rahime Allah, welas kasih Allah, kasih sayange Allah niki kula kalih panjenengan duwe kerentek niat mawon nglakoni ibadah keapian. Terus dilalah di kemudian hari atau di kemudian waktu kula kalih panjenengan kok mboten saged ngelampahi, niku pun angsal kebaikan yang sempurna. Lebih-lebih kula kalih panjenengan sedaya niat terus saged ngelampahi, berarti pahala fadilah dobel-dobel. Mergo niatul mukmin khairun min amali, niat tiyang mukmin niku luwih apik katimbang amali. Maksudnya niat mawon niku lho sae, napa malih niat terus dibarengi kali amal ibadah. Nah, terus kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutaken tenggene hadis arba'in nawawi nomor 37 niki. Faman hamma wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, niat salat sunat duha utawa niki bakdo isya, bakdo salat isya mangke, ya Allah kula niat mangke dalu jam
kali kula niki tangi tahajud. Wa in hamma, dan jika dia berniat mengerjakannya, fa'amilaha, maka apa fadilahnya? Katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila adha'afin katsiratin. Jika dia berniat mengerjakannya kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga berlipatan yang banyak. Subhanallah. Kula kali panjenengan sedaya niat mantun salat Isya, ya Allah mugi-mugi diparingi saged bangun malam terus dilalah diparingi saged ngelampahi. Masyaallah, fadilah pahala niku diibaratkan seperti melakukan kebaikan sebanyak 700 kali. Nah, sewalike niku kan melakukan kebaikan. Lah saumpami kula kali panjenengan boten niat nglakoni keapian, tapi niat elek, niat awon, niat nglakoni dosa, niat nglakoni kejelekan, niku dus pundi? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma bisayyi'ah, jika dia berniat melakukan keburukan, wonten tiyang kok niat gawe dosa, niat nglakoni keelekan, kejelekan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya. Contohnya mau niat mencuri, terus mboten siyos mencuri, mergo napa? Emut dene wong nyolong niku dosa, nyolong niku haram, utawa berbohong kepada orang lain niku dosa, berbohong kepada orang lain niku haram. Terus akhirnya mboten nglampahi bohong, mboten mencuri, mongko kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan, dan jika dia berniat melakukan keburukan, kataballahu sayi'atan wahidatan, maka dia menulis wa in hamma biha fa'amila kataballahu sayi'atan wahidatan, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, niat elek, kemudian niat elek itu dilampahi, dikerjakan temenan, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan, angsal dosa setunggal. Jadi bandingan ini kujuwau, niat ngelampahi kejelekan, dosane namung setunggal. Niat ngelampahi kejelekan terus ngelampahi kejelekan ini ku dosane namung setunggal. Ananging kok kula kali panjenengan sedaya niki niat ngelampahi kesaenan, terus banjur mau melakukan apa yang menjadi niatannya itu, fadilah pahalanya itu 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya betapa Allah itu kasih sayangnya sangat besar kepada hambanya. Ketika hamba melakukan kejelekan satu kali, maka dosanya juga satu kali. Tapi ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan satu kali, maka pahalanya itu 700 lipat kali, dan banyak fadilah yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan bisa niat baik dan ditakdir oleh Allah menjalankannya. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah. Nah, terus yang menjadi sebuah pertanyaan,
Kula kalih panjenengan sedaya niki lek memahami secara singkat hadis ini, berarti kebaikan itu ada 4 tingkatan. Jadi apik niku wonten tingkatane. Apik niku sae niku wonten tingkatane. Lawan katai apik bagus niku awon ala niku nggih wonten tingkatane. Lah kebaikan itu ada 4 tingkatan, wonten sekawan tingkatan dalam urusan kebaikan. Contohnya kados napa? Contohnya ngeten. Berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya. Niat melampai kebaikan dan melakukannya. Niat sholat duha dan melakukannya akan mendapatkan 1 kebaikan sempurna hingga 10 kebaikan, hingga diibaratkan 700 kali lipat kebaikan fadilah pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Itu yang pertama. Kemudian kebaikan, tingkatan kebaikan yang kedua itu adalah berniat. Kula kali panjenengan sedaya niki niat ngelampai keapian, banjur boten nglampahi keapian iku karena tidak mampu, karena boten saged. Cara bahasa Arabe niku ajsun, lemah, boten diparingi kekuatan oleh Allah, maka sampun niat mawon tapi mboten nglampahi apa sing damel angen-angene niku, napa sing damel, napa sing diniati iku wau, maka kula kalih panjenengan sedaya ampun angsal kebaikan yang sempurna. Niat nglampahi salat tahajud mangke dalu dilalah kali Allah dereng dikersake, dereng ditolong untuk bisa melakukan amal ibadah niku, kula pun angsal niate, kula pun angsal pahala ingkang sempurna niku enake. Mergo napa? Innamal a'malu binniyat. Mula sangka iku ampun ngantos kula nganggur-nganggur mantun salat Isya, nggak ada angen-angen, ya Allah pengen bangun malam nglampahi sholat hajat, nglampahi sholat taubat, nglampahi sholat tasbih, dilala kok keturun nggih Pak Tris, keturun boten saged tangi niku fadilah pahalai pun angsal kebaikan yang sempurna. Mula sangka iku termasuk a'malul qulub, penggaweane ati. Niat kula kali panjenengan sedaya niku lho niat apik mawon, tapi bener-bener nggak ada keinginan untuk melakukan, banjur boten ditolong oleh Allah dereng sabet nglampahi, maka kula kali panjenengan angsal fadilah pahala seperti apa yang akan kita kerjakan. Nggih, niki wonten pitakon. Lanjut. Nggih. Biasanya kan ada keluarga itu nggih. pertemuan 13 sekali. Nggih. Saat itu banyak, nanti 4 bulan lagi kita datang lagi pertemuan lagi. Apakah selama waktu panjang itu kita dapat pahala Pak? Nggih. Nah, niki di antara amal yang sangat dicintai Allah, sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal silaturahim, amal pertemuan keluarga. Biasane wonten pertemuan keluarga niku diadakan dalam 1 tahun itu ada yang 2 kali, ada yang
3 kali, wonten sing 4 kali, wonten sing 5 kali. Lah kula kali panjenengan sedaya niki kok remen silaturahim, remen saban sinaban seduluran, iku fadilahnya sangat banyak. Nanti akan dijelaskan, ada babnya. Ini masuk dalam keterangan hadis niki. Niki kalau lanjut malih nggih, mangke ada hadisnya. Terus tingkatan kebaikan. Nah, saumpami kula kali panjenengan niat silaturahim, ya Allah, pengen pertemuan keluarga. Banjur kali Allah kula kali panjenengan sedaya niat, contoh bulan 1 Januari ada pertemuan keluarga. Kula kali panjenengan sedaya niki niat hadir. Pun bener-bener niat pengen ketemu keluarga. Dilalah kali Allah niki dereng dikersake. Mbah niku halangane sirahe ngeluh, wetenge mules, utawa yogane napa? Loro, utawa wonten kesibukan lintunipun. Nah, tapi kula pun niat dugi, kula kali panjenengan sedaya pun angsal fadilah barokah silaturahim niku ecoe niku ngoten. Terus tingkatan kebaikan yang ketiga itu ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan, lalu ia meninggalkannya karena ada udzur, karena sakit, karena perjalanan. Ia dicatat pahala yang sempurna. Contohnya kula kali panjenengan niki kan nggak ada kebiasaan rutinitas. Setiap Jumat kula kali panjenengan sedaya niku nggadahi niat salat Jumat. Nggih napa mboten? Salat Jumat itu merupakan suatu kewajiban fardhu ain yang dimiliki oleh setiap orang Islam laki-laki. Ben kula kali panjenengan niat salat Jumat. Dilalah kali Gusti Allah kula kali panjenengan sedaya ada salah satu hamba Allah yang ketika hari Jumat itu tidak dikehendaki oleh Allah sholat Jumat. Karena apa? Satu, karena sakit, masuk rumah sakit. Ya naudzubillah, mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya senantiasa diberikan kesehatan panjang umur bisa melakukan sholat Jumat. Ada yang tidak bisa melakukan sholat Jumat karena musafir, karena dalam perjalanan. Ada satu keperluan yang mendadak yang mana mengharuskan dia untuk berangkat pada pagi hari Jumat itu keluar kota, maka otomatis orang itu menjadi musafir yang kadang-kadang dalam musafir itu tidak bisa melakukan sholat Jumat. Tapi dia di dalam hati sudah niat, ya Allah, sebelumnya sudah niat melakukan sholat Jumat, maka walaupun dia terhalang untuk tidak bisa melakukan aktivitas itu, maka fadilah pahalanya tetap dia punya amal ibadah sholat Jumat. Tapi kalau sudah niat meninggalkan, maka tercatat suatu dosa. Terus kebaikan yang nomor sekawan inggih menika, jika ia berniat, bertekad, namun tidak mengamalkannya dan diakhirkan, diundur. Contohnya, contoh kula kali panjenengan sedaya badhe cara istiqomah kula kali panjenengan sedaya setiap Jumat iku minimal nggadahi amal ibadah ngelebokne yotro 10.000 di masjid. Terus kula kali panjenengan sedaya niki nggadahi kemampuan untuk mengeluarkan 10.000 tapi tidak dilakukan, diundur. Maka dia termasuk tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menunda satu kebaikan.
Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah, semono uga tingkatane kejelekan, keawonan, ketidaksainan niku wonten 4 tingkatan. Niki sesuai kali pemahaman hadis ke-37 inggih menika ngeten. Nomor setunggal inggih menika kejelekan. Kula kali panjenengan sedaya niki berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dicatat 1 kejelekan. Contoh, kula kali panjenengan sedaya pada hari Jumat berangkat ke masjid, kemudian niate niku ke masjid adalah cari sandal sing sesuai. Kemudian mantun sholat ke masjid, sandal niku dibeto wangsul, berarti dia dapat dosa 1. Akan tetapi ketika dia saumpama niat nglakoni nyolong sandal niki contoh mawon, kemudian di tengah-tengah habis sholat Jumat niku kok mboten sios nyolong karena takut itu dosa, maka dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kemudian yang kedua, berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dicatat 1 kebaikan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya karena tidak mampu atau dalam bahasa Arabnya ajzun, maka dicatat baginya 1 kejelekan. Kemudian yang terakhir adalah berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ajiz atau tidak mampu, maka tidak dicatat baginya apapun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah niki sing ditangletaken Pak Tresiki wau. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Qabasyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuhe ngeten. Innamat dunya li arba'ati nafarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh ngeten, innamat dunya li arba'ati nafar. Dunia itu milik 4 golongan. Donya niku miliki 4 golongan. Lah, apa to kula kali panjenengan sedaya niki termasuk sekawan golongan niku? Terus Kanjeng Nabi niki. Yang pertama ingkang nomor setunggal inggih menika abdin razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahadha bi afdali manazili. Nomor setunggal inggih menika abdin razaqallahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah beri ilmu. Kula kali panjenengan sedaya diparingi ilmu. Ilmu iku ngerti perkara apik. Diberi ilmu, diberi harta, malan wa ilman, fa huwa yattaqi fihi rabbahu, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya diparingi harta, dititipi harta, diparingi ilmu, tur banjur kula kali panjenengan purun takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan catatan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi wa yasilu fi rahimahu, tiang niku diparingi ilmu, diparingi bondo donya,
purun nyambung silaturahim, hubungan kerabat, hubungan sanak famili. Mergo napa? Cobane tiyang tenggene donya niku kadang-kadang lek dititipi bondo donya kathah niku sombong. Cobane tiyang tenggene donya niku lek dititipi ilmu niku kadang-kadang memandang remeh kepada orang lain. Cobane tiyang kadang-kadang dititipi soge mobile sowai duwe kewatah niku sok kadang-kadang dolen nanggene dulur sing mboten gadah niku lho, kadang-kadang niku mboten purun. Sapa kuwi sing didulini kadang-kadang pilih-pilih, milih dulurku iko sing sugih, iko sing mampu. Lah tiyang kok terkena penyakit ngoten niku iku nduduhne tiyang itu keimanane mboten kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Dikirane bondo donya iku saged beto kebahagiaan kula kali panjenengan sedaya. Lek bondo donya kula kali panjenengan sedaya niku seneng dumateng fakir miskin, nyantuni anak yatim, seneng silaturahim tengene dulur, bantu dulur sing kurang mampu. Donya niku donya sing barokah. Terus dilanjutaken wayasilu fi rahimahu. Oh sampun niku mau. Dilanjutaken waya'lamu lillahi fi haqqan, dan mengetahui haknya Allah pada harta tersebut. Mengerti haknya Allah pada harta tersebut maksudnya pundus pundi. Lek dititipi kelebihan rezeki nggih dizakati. Lek dititipi bondo kata wonten fakir miskin disantuni. Lek dititipi kelebihan rezeki, sebagian dari rezekinya itu digunakan untuk nyantuni anak yatim. Fahadha bi afdhalil manazil, maka orang ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi afdhalil manazili. Orang ini dikatakan orang yang punya utama, orang yang kedudukannya paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya ditakdir kali Allah saged nglampahi ingkang nomor setunggal niki. Ingkang nomor kalih inggih menika wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyah. Maksudipun dus pundi? Wonten seorang hamba yang Allah beri ilmu tetapi tidak diberi harta. Wa 'abdin razaqahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun wa huwa shadiqun niyah. Lalu dia berkata, ono wong iki mboten, wong iki diparingi ilmu tapi mboten dititipi donya kathah, wonten mboten. Tiyang niku alim, pinter, dilalah kali Allah mboten dititipi bondo kathah. Kadang wonten tiyang niku mboten sepiro alim, mboten sepiro pinter, tapi sowoge justru sing alim, sing pinter niku mboten dititipi kali bondo oleh Allah. Iku nduduhne bahwasanya rezeki iku mboten kok mergo alime tiyang. Rezeki iku mboten kok karena bodoh. Mergo rezeki iku pancen jatah. Rezeki iku pancen bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula kalih panjenengan sedaya mboten usah gawok, mboten usah kaget.
wonten tiyang bodoh tapi kok sewoge, wonten tiyang alim pinter tapi kok miskin. Iku mboten usah kaget. Mergo napa? Niku pun pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang dititipi ilmu tapi mboten diparingi bondo kathah, tapi piyambake niku enggak ada niat sae. Lau anna li malan amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyatin fa ajruhuma sawaun. Contohnya ngeten. Aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Contohnya wonten tiyang niku diparingi bondo kathah suwoge, saged nyantuni fakir miskin, saged nyantuni anak yatim, saged bantu masjid, saged bantu mushola, piyambake niku saged umroh, bahkan mboten namung umroh piyambake tapi saged ngumrohkan tiyang. Banjur kula kalih panjenengan niki nggak ada niat ngeten, ya Allah, seandainya saya ditakdir sama seperti orang itu, si fulan itu duwe kathah tapi ngentekno bondo doyone dumat damel perjuangan bela agamane Allah. Duwe niatan kados mekaten niku pun fadilah pahala niku sami kali tiyang ingkang saged nglampahi iku wau. Dadi kula niki ningali tiyang suwuge tapi ngentekno bondo donya niki damel perjuangan agama Islam. Iri niku angsal. Kepengin kados niku angsal. Utawa tiyang wonten tiyang alim berjuang ngentekno umure damel ngulang mawon, terus kula kalih panjenengan kepingin kados ngoten niku angsal. Mergo kepinginan sing kados pengaten niku merupakan kepinginan ingkang menumbuhkan rasa cintanya baginda Rasulullah, menumbuhkan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun isa dereng. Nggih. Iki ingkang nomor 3 inggih menika niki kula lanjutaken kalih malih. Wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadza bi ahbasil manazili. Wonten seorang hamba yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu, diparingi bondo kuwatah suwoge tapi mboten dititipi ilmu, tiyang niku bodoh. Lalu dia menghabiskan hartanya tanpa bertakwa kepada Allah. Dunyane niki damel pamer, damel foya-foya, damel bermain yang tidak ada manfaatnya. Dikengken silaturahim nggih pun boten purun. Kengken nyumbang dulure sing boten mampu nggih boten purun. Dan orang ini tidak tahu haknya Allah pada harta itu. Maksudnya nopo? Dikengken zakat boten purun. Fahada bi ahbasil manazil, maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini kedudukannya paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya dan nanti siksanya sangat luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqul. Seorang yang tidak diberi oleh Allah harta dan ilmu, lalu dia berkata, dia iki ngomong, boten dititipi rizki berupa ilmu, boten dititipi rizki berupa donya, tapi angen-angen ngeten, lau anna li malan la amiltu fi bi amali fulan fa huwa bi niyatin fa wizruhuma sawaun. Andai aku punya harta, mau miskin tapi ngayali ngeten,
andai aku punya harta, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin, aku akan melakukan seperti amalan si fulan, fahuwa biniyatin fa wizruhu masawaun, karena niat dia untuk saumpama niatnya itu kalau niatnya si fulan itu yang dicontoh adalah ke arah kebaikan, maka nilainya jadi kebaikan yang sempurna. Lah saumpama boten dititipi ilmu, boten dititipi bondo, tapi berkhayal, pun miskin tapi berkhayalnya jelek. Seandainya saya dititipi oleh Allah banyak harta seperti hartanya si bos fulan itu, yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi arahnya itu ke arah kejelekan, maka walaupun dia niat seperti itu tidak bisa melakukannya karena keterbatasan kemampuannya, niatnya seperti itu, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ada orang kaya berfoya-foya, bermain, berjudi dan lain sebagainya, kemudian dia menghayal, membayangkan, ingin mencontoh orang tersebut, maka seorang tersebut niatnya itu adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rutinan kajian rutin kita kali ini dibaringi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah itu mudah-mudahan semakin kita menjadi orang yang baik, dan baik, dijadikan hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kula kalih panjenengan sedaya ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.